pada siang hari ini teman-teman wartawan. Mendapat sorotan dari Ketua DPD Apkasindo soal harga TBS saat rapat dengar pendapat di ruang aspirasi DPRD Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat beberapa waktu lalu, pihak PT Unggul Widya Teknologi Lestari melalui CDO-nya angkat bicara. Nofri, CDO PT Unggul Widya Teknologi Lestari yang dikonfirmasi tim Jurnal TV seusai RDP mengatakan, penetapan harga TBS di Provinsi Sulawesi Barat tidak lagi sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2018. Karena di peraturan tersebut diatur titik olah dan tidak dijadikan sebagai salah satu bagian dasar untuk menetapkan harga TBS. Nofri juga menjelaskan bahwa harga TBS yang ditetapkan ada beberapa item berdasarkan tahun tanam. Akan tetapi saat ini perusahaan sawit yang baru masuk mengambil harga paling tinggi tanpa melihat lagi tahun tanam kelapa sawit. Sementara di PT Unggul memiliki banyak perjanjian kemitraan, tapi tidak berjalan lagi karena kelompoknya telah bubar. Sehingga untuk melakukan pembinaan dan mengklasifikasi buah sawit dari masyarakat berdasarkan tahun tanam sudah sulit dilakukan. Ditambah banyaknya pengepul sawit dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah melalui Dinas Perkebunan, ungkap Nofri. Nofri menegaskan bahwa dengan hadirnya perusahaan-perusahaan baru yang menjadikan semua petani menjadi mitra, terpaksa PT Unggul juga ikut melakukan hal yang sama dengan semua petani dalam hal pembelian buah. Karena kondisi sekarang persaingan tidak sehat muncul setelah adanya perusahaan-perusahaan tanpa kebun inti. Dengan munculnya investor baru di dunia di bisnis perkelapa sawit ini, khususnya di wilayah Pasangkayu ya. Cuman hanya kami yang menjadi sorotan kami, pertama landasan kebijakan, pengambilan kebijakan diundangnya investor baru yang bergerak khususnya pabrik tapak kebun. Nah, itu pertama. Yang kedua, pemerintah daerah harus siap dengan segala instrumen maupun regulasi yang mendukung agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar pabrik. Yang ketiga yaitu database. Pemerintah harus punya database berapa sih luasan kebun kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu ini, baik itu yang statusnya pelasma, baik itu yang statusnya kebun swadaya, baik yang kebun kemitraan. Nah, persoalan lagi yang muncul adalah ada beberapa kebun petani kita yang berada dalam kawasan hutan. Nah, ini perlu juga diselesaikan, perlu juga menjadi satu perhatian pemerintah, karena nanti ke depannya regulasi terkait dengan penerimaan tandan buah segar petani ke dalam pabrik, ke pabrik itu nanti petani-petani yang kebunnya berada dalam kawasan hutan tidak diterima. Kemitraan yang terbangun di pabrik yang sudah ada akhirnya rusak. Nah, akhirnya sekarang petani itu tidak punya perusahaan pembina, nggak punya pembina sekarang. Perusahaan-perusahaan dulu kan bertugas untuk membina petani, membantu petani mendapatkan pupuk, bagaimana membantu petani mengajarkan tentang membangun kebun, mengelola, merawat kebun sawit yang baik, sehingga menghasilkan buah yang baik, produksi yang baik. Ini seperti apa? Harapan saya kepada pemerintah, sebaiknya yang pertama menganggarkan untuk dana pembuatan database luasan kebun sawit di Kabupaten Pasangkayu. Yang kedua, penempatan lokasi pabrik pangkal kebun itu harus diatur jaraknya agar tidak terjadi gesekan antar pabrik. Karena kebutuhan pabrik yang sudah ada saja belum terpenuhi, ditambah lagi munculnya pabrik-pabrik baru. Dari Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Jamaluddin, Jurnal TV mengabarkan.